Ya, kita lanjutkan kembali dua sisi. Saya ke Bung MK tadi menyebutkan bahwa ini kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini maksudnya artinya yang Ya. 3% tadi komunitas ini juga harus diberikan kesempatan begitu Anda maksudnya ya? Kesempatan Oh untuk iya, bisa. maksud saya adalah sebagai satu penyataan bahwa mereka ini kan ada dan jumlahnya nggak sedikit loh gitu. Hmm, Dan mereka punya hak kan gitu, hidup kan gitu. Iya, kita sama-sama sadar bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa gitu. Ya itu kan kembali ke individu kan. Emang mereka tidak bertuhan? Pertanyaannya kan kemudian seperti itu. Oke. Dan ada satu kasus menarik adalah gini, saya kenal banyak lah beberapa ya, beberapa yang LGBT lah gitu. Orang-orang pinter gitu, dari kata kenal dari tahun kapan sampai hari ini, mereka masih memilih untuk menjadi gay, yang lesbian juga menjadi lesbian gitu. Oke, baik. Bahkan mereka bukan kau menolak terapi, tapi mereka pilihannya memang sudah sampai di titik sana gitu, bahwa inilah orientasi seks saya. Gitu. Oke, Babe, Pak Itu Amir boleh ditanggapi ini itu bahwa fakta ya menariknya. keadilan sosial kata tetap berpegang pada itu, mereka punya hak Nah yang sekarang sama. pertanyaannya bagaimana menempatkan keadilan sosial dalam konteks ini kan begitu ya. Karena ini kan universal sekali dan sangat abstrak. Nah bagaimana kita konkretisasi, mengkonkretkan bagi khusus saudara-saudara kita yang LGBT, kita berikan hak-haknya untuk diterapi. Kita berikan hak-haknya untuk hidup. Tadi kalau disebutkan malah nggak mau pilihannya Nah seperti itu. sekarang begini, kalau tidak mau memang itu sudah pilihan, ya kan? Heeh. Maka ini harus dibedakan dengan orang yang masih bisa kita terapi. Jadi jangan mengeneralisir sesuatu yang kasuistik. Itu yang saya nggak setuju. Ya. Nah oleh karena itu mereka-mereka yang masih punya naluri kemanusiaan untuk hidup sehat, berketurunan. Sekarang kalau ditanya, ya apakah Anda ingin hidup sehat atau tidak? Punya keturunan atau tidak? Pasti dia jawab mau. Sekarang saya tanya Bapak Hekal, apakah Bapak Hekal anaknya mau nggak terkena seperti itu? Pasti tidak mau. Itu artinya hak asasinya hidup normal. Sebagaimana hidupnya manusia untuk berketurunan. Oke, baik. Terus terang, satu lagi. Kalau ini dibiarkan, ya para pemirsa, ini akan punah manusia sedunia ini. Oke, Terus itu terang poinnya aja. ya. Nah Manusia karena akan itu harus punah. kita luruskan bersama-sama. Sebelum kue Begitu. singkat, pendek saja Mbak Joyce. Mungkin saya coba lebih singkat ya. Jadi kayak dari World Health Organization, jadi WHO, ya. itu kan ada definisi mengenai kesehatan seksual ya. Definisi kesehatan seksual dari WHO yaitu di bawah PBB tentunya adalah satu keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial dalam kaitannya dengan seksualitas. Jadi individu yang mengekspresikan seksualitasnya sesuai dengan orientasi seksualnya. Dan kalau dalam seksologi gitu, apa sih tujuan seks? Tujuan seks itu juga adalah reproduksi, rekreasi, dan relasi. Gitu ya. Jadi gini, apakah tujuan itu adalah untuk reproduksi aja? Kan enggak juga. Dan salah satu penyebab depopulasi itu salah satunya bisa juga misalnya menggunakan kayak misalnya kalau kita mau bicara depopulasi di Papua adalah karena sering menggunakan bungkus daun gitu ya sehingga susah lagi untuk bisa bereproduksi. Jadi urusan populasi dunia bukan gara-gara gay dan sebagainya, tapi ada banyak faktor yang mempengaruhi itu. Gitu, singkat terakhir Babe. Kalau kita negara yang bermoral, berakhlak, maka harus ada undang-undang yang mengatur ini. Dan undang-undang itu dengan mengikut sertakan para ulama, para habaib, para kiai, para pastor, para pendeta, ajak duduk bersama, buatlah undang-undang. Itulah yang berlaku. Undang-undang bahwa ini harus disebutkan dikategorikan sebagai nanti kita kriminal bahas dalam rancangan itu kita diajak untuk membahas itu. Bayangkan sejak 2014 sampai sekarang udah lebih daripada 10 tahun kagak beres-beres juga. Ada apa ini semua? Pemerintah harus serius mengatasi ini. Kalau boleh usul apa? Maunya dibawa kemana dengan dibikin undang-undang ini apa? Agar mereka pelaku LGBT bisa dijerat secara hukum gitu. Bung MK maupun Mbak Zoya, jangan pernah ada perasaan bahwa kita memusuhi. Tidak. Ini untuk diterapi demi kelangsungan kehidupan manusia pada yang akan datang. Lihatlah negara-negara yang membolehkan. Berapa jumlah kelahirannya di situ? Lihatlah negara-negara Belanda, salah satu negara yang paling sedikit tingkat kehamilannya. Bagaimana bangsa itu akan punah? Jelas akan punah karena tidak ada kehamilan di sana. Oke, baik. Terima kasih Bapak-bapak, Mbak Zoya terima kasih sudah hadir. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Bung MK terima kasih sudah hadir bersama kami. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hal-hal positif dari diskusi kita malam hari ini. Saya Dwi Anggia, saya tutup dua sisi malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.